Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh warga SMK PGRI 1 Ngawi, utamanya kepada seluruh calon siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi, dimanapun kalian semuanya berada. Marilah bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa untuk menghirup segarnya udara pagi sampai dengan nanti fi yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, selepas 4 bulan kita di masa pandemi, tentu banyak di antara kalian semuanya mungkin jenuh, mungkin merasakan stres, bosan dikarenakan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Hal ini dipandang wajar, utamanya dari sudut pandangan agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwati was samarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Dan niscaya akan kami uji coba manusia itu dari segala kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kabarkanlah kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini memberikan kita ujian dan cobaan, utamanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk tetap bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dilanjutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kembali kepada Allah tatkala menerima cobaan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, kita harus ingat bahwa semuanya ini kita alami sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan ini untuk senantiasa selalu istirja. Istirja adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan bahasa lisan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari sisi Allah dan akan kembali kepadanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, wa khalaqnal insana dha'ifa. Shadaqallahul adzim. Dan kami telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Artinya, siapapun yang Allah kehendaki bisa saja terinfeksi yang namanya COVID-19. Saya, mungkin juga kalian semuanya, atau mungkin orang tua, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Disinilah letak keimanan kita diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan pandemi ini kita semakin mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru malah menjauh darinya? Padahal sudah ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatun 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Tuhanmu dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku, ingat bahwasanya hidup di dunia cuma sebentar. Jangan hanya terfokus dengan permainan-permainan yang fana. Mungkin sebagian banyak daripada kalian menggunakan waktu kalian untuk bermain yang tidak ada manfaatnya. Bisa saya sampaikan di sini, mungkin bermain Mobile Legends atau PUBG atau mungkin yang lain yang kurang bermanfaat, atau justru malah keluar daripada perintah syariat agama atau mungkin perintah daripada pemerintah kita, yaitu untuk selalu physical distancing, menjaga jarak, tidak berkerumun dengan satu yang lain. Inilah ujian berat, karena sesungguhnya manusia, kita semuanya ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu kita tidak sendiri, ada Allah yang bersama kita. Maka kita disuruh untuk bersabar sambil terus mengharap ampunan kepada Allah. Maka senyampang kita diberikan nyawa, senyampang kita diberikan kesehatan, kelapangan, mari kita upayakan untuk selalu dekat kembali kepada Allah. Istirja itu tadi. Jangan malah menjauh. Kepada anak-anak sekalian yang belum bisa sholat, silakan belajar sholat di masa pandemi ini. Siapapun gurunya, Ustadz YouTube boleh, atau ngaji di musola juga boleh. Yang penting Anda gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan hanya berfokus kepada apakah nanti saya akan kena COVID, atau saya akan kena virus, saya tertukar atau mati. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tapi mati yang bagaimana? Mati konyol, mati terhormat. Anak-anak sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Insya Allah artinya, lakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah bantuan kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Artinya lemah di sini adalah kita terbuai. Kalau ada COVID, di rumah saja, nggak usah ngapa-ngapain, tiduran saja. Ini justru kelemahan kita. Mari kita tutupi kelemahan-kelemahan kita ini dengan apa? Belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, yang kemudian menjadi fokus adalah bagaimana mengurangi stres ini, manajemen stres ini supaya tidak terlalu mengganggu segala aktivitas kita. Sehingga kita bisa belajar dengan maksimal, beribadah dengan maksimal, bekerja juga dengan maksimal. Adalah tentu saja harus bisa menyaring informasi. Bedakan antara berita yang hoax, berita yang nyata. Taati segala protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itu kita taati. Pasrahkan kepada ahlinya. Jangan membuat solusi sendiri. Dan juga jangan menyampingkan atau mungkin meremehkan. Nggak mungkin saya akan kena. Saya orang kuat. Saya anggota ini dan itu. Tidak. Semua orang punya potensi untuk terkena COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, tidak ada jalan lain. Tetap solusi yang terbaik dari menghadapi COVID-19 ini adalah dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, mumpung masih ada waktu. Jangan ada nanti suatu penyesalan yang tidak akan ada gunanya lagi. Maka dari sini, Bapak, Ibu guru, warga SMK Peri 1 Ngawi, semuanya berpesan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk kegiatan yang bernilai positif, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ukhrawi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Monggo, silahkan. Wal akhir, kami tetap berpesan, jangan mudah-mudahnya terbakar dengan isu hoax yang bisa justru akan membuat Anda semakin stres untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.